Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat Agung, 15 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Kita diingatkan bahwa ketaatan dan cinta selalu membuahkan keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa ketaatan dan cinta selalu membuahkan keselamatan. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami supaya selalu fokus padamu, dan buatlah kami setia dan tabah mengikuti perintah dan ajaranmu. Dengan demikian kami boleh menikmati buah keselamatan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, maaf bacaannya tidak dibacakan karena terlalu panjang. Bisa dilihat dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Saya langsung saja ke renungan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ketaatan dan cinta selalu membuahkan keselamatan. Kisah kejatuhan manusia berawal dari Taman Firdaus, dan kini kisah keselamatan manusia berawal dari Taman Getsemani. Pada awal mula manusia hidup bahagia di Taman Firdaus. Manusia hidup harmonis dan damai dengan lingkungan sekitar. Tetapi kemudian manusia digoda setan dan jatuh dalam genggamannya. Sejak kejatuhannya, manusia masuk dalam satu situasi hidup yang sama sekali lain. Ia selalu dikuasai oleh rasa takut dan malu. Ia merasa jauh dari Tuhan dan malah takut bertemu Tuhan. Tetapi cinta Tuhan kepada manusia tidak pernah hilang. Ia menjanjikan bahwa Tuhan akan mengirim putranya untuk menyelamatkan manusia dari genggaman setan. Hari ini, Yesus Kristus masuk ke satu taman namanya Getsemani. Di dalam taman ini, ia bergulat dengan setan. Yesus merasa takut. Di dalam taman ini ia pun digoda oleh setan. Dalam Injil Matius kita mendengar bagaimana Yesus meminta Bapanya kalau boleh membiarkan piala itu berlalu. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau piala ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Lewat pernyataan ini, Yesus digoda oleh setan dengan satu bahasa yang halus, tawar-menawar dengan Tuhan. Lewat pernyataan ini, kita bisa merasakan ketakutan Yesus menghadapi penderitaan yang sudah dibayangkannya. Tetapi Yesus sadar akan tugasnya, yang harus taat kepada kehendak Bapanya. Sesudah berdoa, Yesus mengalami kekuatan. Berkat kekuatan itu, ia sanggup menghadapi para prajurit yang dituntun oleh Yudas Iskariot yang sudah dikuasai oleh setan untuk menangkapnya. Di dalam Taman Getsemani, Adam baru yaitu Yesus Kristus bergulat dengan setan. Tetapi ia tidak jatuh mengikuti tawaran setan. Ia taat pada perintah Bapanya untuk menerima kematian. Karena hanya lewat penderitaan dan kematian, kehidupan baru bisa diraih kembali. Di dalam Taman Getsemani, Yesus alami pengkhianatan Yudas, alami kebrutalan Petrus memotong telinga Malkus,
alami kebengisan manusia yang menyengsarakan dia. Tetapi karena ketaatan kepada Bapa dan cintanya kepada manusia, Yesus menerima semuanya dengan tenang. Penginjil Yohanes menampilkan kealahan Yesus dalam Taman Getsemani lewat peristiwa yang mengejutkan. Yesus bertanya kepada mereka yang datang kepadanya, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Maka Yudas dan semua yang datang bersamanya mundur dan jatuh ke tanah. Kemudian ia bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Lewat adegan singkat ini, Yohanes mau tunjukkan kepada pembaca betapa hebatnya kata-kata Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan selalu punya kuasa. Yohanes juga tunjukkan kebaikan dan cinta Tuhan lewat membebaskan para muridnya agar tidak diapa-apakan oleh para prajurit yang datang menangkap Yesus. Mereka semua selamat. Yesus juga menyembuhkan telinga Malkus yang dipotong oleh Petrus, dan Malkus, hamba imam besar, tidak apa-apakan Petrus. Yesus Kristus, Adam baru, tampil dengan satu sikap yang sangat luar biasa. Ia tidak jatuh ke dalam godaan setan. Ketaatannya kepada kehendak Bapa dan cintanya kepada manusia membuahkan keselamatan. Bagaimana praktek ketaatan dan cinta kita kepada Tuhan dan sesama? Apakah kita selalu setia dan tekun menjalankan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab, walaupun kadang kita merasakan beratnya? Bagaimana dengan penghayatan dan pengamalan cinta kita kepada Tuhan lewat sesama kita? Bersama Bunda Maria kita berdoa, "Tuhan, bantulah kami, semoga kami sungguh sadar dan bisa memahami nilai dari ketaatan dan cinta, serta bisa menghayati dan mengamalkannya dalam hidup, karena buahnya bisa mendatangkan keselamatan." Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.